Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kayaknya udah lama nih kita nggak makan-makan. Dan kali ini ada satu program baru namanya Ngulitner. Ngobrol Julid Kuliner. Dan kuliner kali ini kita ada di The Cafe Warung Steak and Shake. Warung Steak and Shake ini sebenarnya udah lama banget, cuman ini direlokasi. Dulu ada di seberang dan kini pindah di bangunan baru yang lebih modern, lebih kekinian, lebih luas, dan lebih cozy. Untuk harga steak dan shake masih tetap sama seperti yang dulu, cuman ada tambahan dari cafe yang kekinian di kota Malang. Berikut adalah menu-menunya. Jadi buat kalian yang suka nongkrong sekaligus makan steak dengan harga murah, enak, dan juga tempatnya yang nyaman, warung Steak and Shake The Cafe cocok buat kalian. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini saya dan teman-teman lagi ada di Nakwa Cafe. Kita lagi ada konten baru namanya Ngulitner. Apaan tuh, Cin? Ngobrol julid kuliner. Ngobrol, gimana? Ngobrol julid kuliner. Kita mau bahas apa nih di Ngulitner? Kita mau bahas pasangan posesif. Pasangan posesif. Pasti pernah kan, atau ada teman atau Saya nggak pernah pacaran sih sebelumnya. Oh, swear lu? Jadi selama ini gue juga nggak pernah ngerasain gimana tuh namanya pasangan posesif. Kalau lo pernah nggak, Aryan Rizky? Gue tanya. Gue tanya kau jawab. Pacar posesif ada ya? orang. Pernah pacar posesif? Terus gimana pengalamannya? Nggak enak ya diposesifin gitu ya. Jadi terbatas waktunya untuk temen, nggak ada, untuk keluarga juga nggak ada, toksik banget. Jadi kamu keluar sama siapa harus lapor, terus di foto, di video, iya nggak sih? Bucin banget ya? Gak enak ya? Nggak enak. Itu karena dia nggak percaya sama kamu atau gimana? Takut kehilangan kali ya? Kehilangan. Tapi secara personal kamu seneng nggak sih diposesifin? Secara personal ya, personal. Pada dasarnya nggak suka. Kan ada tuh yang suka diposesifin atau nggak suka. Jujur nih, aku dulu suka diposesifin, tapi begitu terlalu berlebihan, aku mulai nggak suka. Iya juga sih. Karena tandanya dia Ada. sayang kalau kita. Iya sih, kalau posesif memang sangat sayang, tapi kalau terlalu mungkin Posesif ada batasnya sih, bukan batas negara ya, tapi batas kewajaran. Menurut kalian batas posesif itu kayak gimana? Batas Ya. keposesifan seorang? Kita boleh keluar sama temen atau siapapun, nggak boleh melarang. Kamu harus kamu nggak boleh kesini, kamu nggak ini kesini. Ya kita cuman bilang aja sih. Kamu Itu kan udah. enggak, maksudnya batas kewajaran seorang posesif itu gimana? Menurutku ya. Menurutmu kan nggak ada standarnya tuh, tapi ada pendapat orang masing-masing gimana batasnya? Kalau aku sih, kalau misalkan diposesifin mungkin keluar, cuma ditanya keluar sama siapa gitu, it's okay lah. Itu Tapi masih wajar. kalau misalkan sudah dilarang-larang, nggak boleh ini, nggak boleh itu, menurutku itu sangat gak wajar. Apalagi hubungan yang masih belum jelas, belum resmi. Nah, itu yang nggak wajar. masih batas pacar. Nah, Apa itu yang- yang nggak wajar. Mungkin kalau udah suami istri masih bisa. Kalau kalian berdua, batas maksudnya posesifnya paling hype maksimum level itu diapain? Nggak boleh keluar sama berbulan-bulan kah? Atau
WA kalian di barcode kah nggak bisa yang pernah kalian berdua alami real in real life ya real life ya. ya masa dalam dunia fana ya Rob ya Nggak boleh keluar sama temen gitu ya. ya itu menurutku juga nggak wajar sih, terlalu berlebihan. Kamu kan Kalau aku nggak boleh ke sholat. nggak. Kalau aku dulu mungkin laporan mau keluar sama siapa. Kamu pacaran sama Hansip ya? Kalau temen saya satunya lagi di posesifin, kartu kreditnya dipegang. Kartu kreditnya dipegang. Itu yang kiri yang pegawai center point. Bukan. Sardo. Enggak. Siapa ya? Iya, nggak enak sih kalau kemana-mana harus ngasih tahu. Terus kalau mau pergi sama teman-teman juga nggak boleh. Pokoknya harus sama dia mulu. Tapi sometimes ya orang yang terlalu sayang itu emang posesifnya berlebihan ke kita. Itu sebenarnya juga ada sih dalam ilmu psikologi. Jadi posesif itu muncul karena seseorang takut kehilangan seseorang yang dikasihnya. Tapi tentunya posesif itu kan ada batas-batasnya gitu ya. Kalau ada kan kalian berdua nih punya pacar, punya cewek yang bener-bener kalian sayangin, kalian bakal posesifin dia atau enggak? Jujur nih ya. Kalau awal-awal sih ya pasti tapi tahu batasan. Ya yang kayak tadi harus tahu batasannya ya, dia keluar sama siapa, dan yang penting sama-sama jaga komitmen sih. Karena sebelum nikah itu dia bukan cuma sama kita aja, dia punya keluarga, dia punya teman, dia punya siapapun, bukan kita aja. Bener gak sih Rob? Bener ya Rob? Oke nih ya, in occasion nih kalian punya cewek, tapi kalian tahu cewek kalian itu nakal banget, dulunya player, banyak mantannya. Apakah kalian nggak ngeposesifin dia? Apa kalian biarin aja atau tetap posesifin dalam hal wajar? Jangan kalian tahu konsekuensinya kalau nggak posesif atau posesif dalam hal wajar, dia bakal nyeleweng di luar. Ya mungkin kalau awal-awal pasti, soalnya kita masih belum mengenal dia lebih jauh. Dia masih awal, kita belum masih harus sama-sama diyakinkan, Harus menjajaki dulu ya. Kalau kamu Kim? Ya itu tadi harus diajakin dulu, harus apa ya? Ya mungkin di awal lebih diperhatiin aja sih. Maksudnya dia kemana lebih diperhatiin di awal-awal untuk memastikan dia benar nggak sih udah berubah atau gimana. Kadang posesif itu bisa bikin satu orang lebih sayang lagi sama orang lainnya. Ataupun satu ini jadi toksik bagi pasangan yang lainnya, akhirnya hubungan mereka nggak sehat. Contohnya andaikan si topik ini posesif sama si cewek satunya, otomatis cewek satu ini nggak punya temen kan, jadi dia pasti suatu saat bisa balik ke topik juga diposesifin. Nah akhirnya topik pun juga nggak punya teman. Jadi tergantung sih antara dua orang yang melakukan hubungan yang ini, gimana cara mereka menyikapi sikap posesif mereka. ada sih temen dan seseorang lah dipositifin, tapi dia bisa berubah lebih baik. Bisa banget, banyak contohnya diposesifin berubah jadi liar juga banyak, karena dia kalau jujur ke saya atau cowoknya dia dimarahin, makanya dia lebih baik dia bohong. So buat teman-teman mulit net, gimana ngobrol julid kulit ulang kita barengan nih ngobrol bully dari awal bu, kita dilihatin sama orang-orang sampai kan bu pasti kata mereka astaga itu 4 cowok ngapain juga ya, teman-teman kita nggak ada di sini semua, tapi dia jadi gila mohon maklufin ya subscribernya Taufik Taufani. Terus Jadi lihat kondisi ya, posisinya seperti apa yang baik untuk pasangan. yep, that's true. Posesif tuh perlu loh kalian. Kalau cuek banget ke pacar, dikira kalian nggak sayang. Nah, dan aku yakin jika lo orang yang kamu ini, kamu pacaran tapi nggak posesif, kamu cuekin aja si cewek atau cowok ini, pasti dia suatu saat kalau dia dapat yang baru, kalian pasti nyesel dan baru posesifin dia.
dan itu udah terlambat. Jadi posesif ibaratnya adalah dua mata, pisau dua mata. Oh iya, dapat lagi. Ada dolar. Ini nanti masukin behind scene yang lucu-lucu gini. Gitu. Masukin behind scene yang lucu. Iya benar. Jadi seperti apa dua mata pisau. Sekarang kita main pantun ya. Ada uang, ada Barang. bagai telur di ujung tanduk. Ini pantun nih. Ada sumur di ladang. Boleh kita menumpang mandi. Nah. Sisi. Oh, kamu gak kayak sanyo. Lah. Sanyo enggak, aku pakai Shimizu. Lah. Gimana stokkan Shimizu? Nah. Semburannya kuat. Sedotannya kuat, semburannya kencang. Shimizu. Apaan sih ya? Shimizu kencang. Kalau albotil kecil barangnya besar, kasihan. Oke guys, Sampai jumpa di jadi program itulah Kiss. jadi itulah pembahasan kita yang Pembahasan sangat singkat. minim dan sangat random, tidak terkonsep, tidak ada skrip di sini, cuma ada bungkus makaroni dan air. Cuma di makaroni 10.000. Tidak ada skrip, tidak ada apa-apa, cukup bentar aja. Nanti kalian bisa request ke topik mau temanya apa, kita membahas semua tema dari tema Komen. kehidupan nyata, kehidupan akhirat, kehidupan semua kita bahas. Kita bahas. Oke, untuk kali ini Secara julid. secara sulit, secara random, tidak ada konsep. Maka kalau kita ngawur, emang kita orangnya hidupnya ngawur. Ya udah, terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Kita akan balik lagi ke episode selanjutnya. Kalau subscribernya tembus 1 juta, kita lari-lari telanjang keliling Malang. Itu Randy. Kita semua. Nanti Robby mau nyanyi di Kepanjen. Kalau 4.000 subscriber, Robby mau telanjang di Kepanjen. Ya udah, terima kasih. Balik. Tuh, belum. Lu kira ini kerak telur gitu loh. Nanti ini episode 1 kira-kira bakal ada 4.500 episode ya semuanya. Kalian tanya apa aja kita jawab. Mau tanya perdukunan, persetanan, perkelenian. Kita bahas semua. Untuk episode minggu depan kalian request di bawah ya, di bawah itu ya. Untuk subscribe. Kita kipak family. Bye bye.